Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan hasil penelitian dasar pengembangan program studi dengan judul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Abrasi Pantai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Perspektif Islam, dengan studi kasus Pantai Tanjung Sendikip, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan. Saya Irlina Dewi selaku Ketua Tim Penelitian bersama Ibu Sri Ika Mulia sebagai anggota. Latar belakang masalah di sini, sebagai negara kepulauan, daerah pesisir Indonesia sangat strategis untuk pembangunan karena memberikan banyak manfaat dan sumber daya untuk kehidupan manusia. Sehingga permasalahan yang ada di daerah pesisir ini adalah terjadinya abrasi pantai yang menyebabkan hilangnya lahan serta kerusakan infrastruktur dan bangunan. Dari tahun ke tahun, wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis ini mengalami abrasi yang cukup parah. Di antaranya adalah pantai di Desa Teluk Pambang. Desa Teluk Pambang ini merupakan salah satu desa terdepan yang berada di Pulau Bengkalis, berbatasan langsung dengan Selat Melaka yang memiliki karakteristik gelombang laut yang cukup kuat. Dari tahun ke tahun, pantai di desa ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan mengkhawatirkan disebabkan abrasi. Pantai ini bernama Pantai Tanjung Sendikip. Dari pengamatan penulis secara langsung ke lokasi, kerusakan yang disebabkan abrasi ini sudah cukup lama terjadi, sehingga sekarang mulai menggerus perkebunan masyarakat yang berada di sekitar bibir pantai. Objek wisata dan tempat berjualan masyarakat sekitar yang sudah dibangun satu persatu mulai hilang, diterjang oleh gelombang Selat Melaka yang datang. Hal ini akan menyebabkan kerugian kepada perekonomian masyarakat setempat. Saat ini, berdasarkan data sementara di lapangan, abrasi masih terus menggerogoti di sepanjang pantai di Kecamatan Bantan umumnya, khususnya di Pantai Tanjung Sendikip. Itu abrasi per tahunnya diperkirakan mencapai 10 meter per tahun. Hal ini terjadi di desa Pantai Tanjung Sendikip ini. Pantai ini merupakan pantai wisata yang baru diresmikan oleh pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sudah sangat mengkhawatirkan kondisi abrasinya. Apalagi beberapa pohon mangrove sebagai penyangga bibir pantai sudah tumbang akibat abrasi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 ini sudah ada 3 gazebo terjun ke laut akibat hempasan gelombang. Keadaan ini diperparah lagi dengan bertumbangan pepohonan akibat kikisan gelombang pasang naik. Berdasarkan data-data tersebut tadi, kami tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Abrasi Pantai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Perspektif Islam, dengan studi kasusnya Pantai Tanjung Sendikip, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan. Adapun rumusan masalah di sini adalah 1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam menanggulangi abrasi Pantai Tanjung Sendikip, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagaimana abrasi pantai dalam perspektif Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam menanggulangi abrasi Pantai Tanjung Sendikip, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian keduanya untuk mengetahui bagaimana abrasi pantai dalam perspektif Islam. Adapun metode penelitian dipakai dalam hal ini adalah metode dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dan lokasi penelitian ini adalah di Desa Teluk Pambang karena di desa ini letak Pantai Tanjung Sendikip tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah wawancara, kemudian dokumentasi, lalu studi kepustakaan.
Adapun hasil penelitian yang kami peroleh di lapangan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 14 mengatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini termasuklah pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Ali selaku Kepala Desa Teluk Lambang, beliau menjelaskan bahwa dalam hal penanggulangan abrasi pantai Tanjung Sendikip ini, pemerintah desa sudah melakukan beberapa kebijakan untuk meminimalisir terjadinya abrasi, yaitu salah satunya pertama secara alami, yaitu melakukan penanaman pohon bakau atau pohon api-api atau pohon yang sejenis dengan itu. Kedua, secara buatan melakukan melalui pembangunan pemecah gelombang dan tanggul. Dan ketiga, yaitu dengan cara merubah perilaku kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pantai. Kemudian Bapak Ali lebih lanjut menjelaskan bahwa penanggulangan abrasi secara alami ini dilakukan dengan melakukan penanaman, reboisasi dan rehabilitasi pohon bakau dan pohon api-api atau pohon yang sejenis dengan ini di kawasan yang berdampak abrasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan hutan bakau atau pohon bakau sebagai salah satu tanaman penahan gelombang secara alami, dengan menggandeng beberapa investor tentunya seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, serta menggamit beberapa investor dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 70 Menteri Kehutanan tahun 2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan. Selanjutnya Bapak Ali juga menjelaskan dalam hal penanggulangan secara buatan, yaitu mereka mengajukan permohonan untuk membangun pemecah gelombang dan tanggul untuk menghambat perjalanan ombak ke pantai. Dengan cara ini dianggap efektif untuk meminimalisir terjadinya abrasi yang lebih parah di sekitar pantai Tanjung Sendikip ini. Namun sangat disayangkan, APBD desa tidak mencukupi untuk membangun pemecah gelombang dan tanggul ini, sehingga pemerintah desa meminta bantuan ke pemerintah daerah dan pusat untuk merealisasikan pembangunan pemecah gelombang dan tanggul ini dengan segera. Lebih lanjut, Bapak Ali juga menjelaskan yang ketiganya dengan merubah perilaku kehidupan masyarakat di sekitar pantai dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemeliharaan pohon bakau dan tanaman api-api atau tanaman yang sejenis dengan tanaman tersebut, dengan cara memberikan sosialisasi tentang pembibitan, kemudian penanaman, kemudian pemeliharaan tanaman bakau tersebut. Hal senada juga dijelaskan atau dibenarkan penjelasan dari Bapak Ali tadi oleh Bapak Nasir selaku Kepala Dusun dan Bapak Jamil selaku RT Tanjung Sendikip Desa Teluk Lambang. Kebetulan Pak Jamil ini adalah RT yang tinggal di Tanjung Sendikip ini. Mereka menjelaskan bahwa memang benar pemerintah desa sudah berupaya melakukan penanaman, yaitu reboisasi dan rehabilitasi pohon bakau dan pohon api-api di sekitar Tanjung Sendikip ini. Namun sangat disayangkan usaha pemerintah desa tidak menghasilkan. Hal ini disebutkan karena salah satunya adalah pantai Tanjung Sendikip ini tidak memiliki pemecah gelombang dan tanggul yang berguna untuk menghambat perjalanan ombak ke pantai, sehingga apa yang kami tanam
akan hilang di bawah arus gelombang pasang. Kemudian dalam perspektif Islam, abrasi pantai termasuk ke dalam kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi itu tidak lain hanya karena manusia dalam hidupnya mengutamakan ego dan ketamakannya. Dan bagaimana masyarakat sebagai makhluk bagian kecil dari alam semesta untuk melestarikan lingkungannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak merusak lingkungan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan memerintahkan kepada manusia untuk menebar kebaikan. Ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam Al-Qur'an untuk mengatasi kerusakan lingkungan ini, yaitu pertama keimanan dan ketakwaan, kedua kesadaran akan lingkungan, ketiga pengelolaan yang berkelanjutan. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan merupakan fundamental utama sebagai solusi atas kerusakan lingkungan. Karena dengan keimanan, hawa nafsu dapat dikendalikan. Tidak mungkin orang yang teguh imannya melakukan tindakan-tindakan merusak yang berimbas pada terjadinya kerusakan. Kemudian sadar akan lingkungan. Kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan salah satu ciri dan perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusialah yang sangat dominan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan. Dan hal ini tergantung pada kesadaran manusia dalam memahami pentingnya lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian pengelolaan yang berkelanjutan. Manusia dilarang untuk melakukan penyalahgunaan, pemanfaatan, dan atau perubahan alam dan sumber daya alam untuk kepentingan tertentu, sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi atau meminimalisir terjadinya abrasi ini mengalami beberapa kendala atau hambatan. Di antaranya pertama faktor alam. Di mana ombak laut yang begitu besar karena pantai ini berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Kemudian belum adanya pemecah gelombang. Kemudian faktor sumber daya manusianya, karena hanya sebagian kecil yang peduli dengan abrasi yang terjadi di pantai Tanjung Sindikip ini. Kemudian yang paling utama adalah faktor anggaran. Berdasarkan hasil pemaparan kami tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa pemerintah desa Teluk Panggang sudah mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun belum begitu maksimal. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tersebut adalah satu, secara alami dilakukan dengan penanaman, reboisasi, dan rehabilitasi pohon bakau dan pohon api-api atau pohon yang sejenis dengan itu di kawasan yang terkena abrasi. Kemudian dilakukan secara buatan, yaitu dengan membangun pemecah gelombang atau tanggul yang sampai sekarang belum terrealisasi karena terhambat oleh faktor anggaran. Ketiga, yaitu dengan merubah perilaku kehidupan masyarakat sekitar pantai dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penjagaan lingkungan. Kemudian dalam perspektif Islam, abrasi pantai ini termasuk dalam kerusakan lingkungan. Ada beberapa solusi yang ditawarkan atau yang diberikan di dalam Al-Quran, yaitu pertama keimanan dan ketakwaan, kedua sadar akan lingkungan, dan ketiga pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan berdampak secara langsung terhadap penanganan lingkungan, khususnya pada penanggulangan abrasi yang terjadi di Pantai Tanjung Sindikip ini, sehingga kedepannya abrasi ini benar-benar teratasi. Demikianlah pemaparan hasil laporan penelitian kami.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.